Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, kita akan membongkar hadis Nabi yang jelas tentang di akhir zaman ini semuanya gempa megatrust, semuanya seluruh Jakarta harus bersiap-siap menghadapi bencana dahsyat di hari sebelum kedatangan hari kiamat. Di seluruh penjuru Indonesia sudah Allah musnahkan. Kalau di sini, kalau Jakarta, khusus Jakarta Utara, kaum muslimin dan muslimat, khusus Jakarta Utara, kalau khusus Jakarta Utara terakhir Allah musnahkan NKRI, dan para ulama sudah dianjurkan tetap berjuangkan Palestina, tetap jaga NKRI kita dari Yahudi, Israel, orang kafir yang melanda seluruh dunia ini. Dan ada kitab atau buku tentang hadis Nabi, tentang kehancuran Yahudi. Kitab atau buku ini dari Syekh An-Nawawi. Hadisnya jelas kok. Dengerin ya kaum muslimin dan muslimat. Kitab Kehancuran Yahudi, pakar tafsir dan salah satu tokoh Islam Bassam Nahat Abu Amru, Direktur Sentre Al-Quran Institute Rahimahullah, bahwa tidak benar ada anggapan bahwa ketika Israel kalah maka sudah dekat kiamat, karena isu itu selama ini digunakan oleh Barat untuk melemahkan perjuangan Timur. Dan ada di janji Allah sendiri, janji Allah hukum Israel Yahudi, yaitu Quran surat Al-Isra nomor 27 ayat 4, 8 dan 104. Dan janji Allah Quran surat An-Nur nomor 24 ayat 55, Islam akan jaya, atau Islam akan bangkit. Tinggal Indonesia kita yang belum ke Palestina, menangkan Palestina di Gaza. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Shollu ala Nabi, Allahumma sholli alaik. Dan ada nama-nama surga, yaitu nama-nama surga, yaitu pertama surga Firdaus, yang kedua surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Maqamah, surga Baitul Ma'mur, surga Darul Muttaqin. Itu nama-nama surga. Kita memperbanyak amalan di sini ya. Barang siapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan nama-nama surga, dialah yang masuk ke surga duluan. Kalau tidak diamalkan kata Rasulullah, dia keluar. Khusus orang beriman saja masuk surga,
kalau orang kafir masuk neraka. Ya, kalau orang beriman harus diperbaiki nafsunya, jangan harus sabar, istighfar, sholawat, ya, biar tidak murka Allah. Yang perempuan, wanita harus pakai jilbab, wajib, dianjurkan, kata Rasulullah SAW, dianjurkan pakai jilbab kalau wanita. Soalnya kata Rasulullah SAW, banyak ada yang murtad pas ada itu keluar dari Islam, umat yang beriman ada yang keluar dari Islam, terus gak ada yang sanggup. Zaman sekarang ada kaum muslimin dan muslimat. Kita mulai saja kaum muslimin dan muslimat. Fase pertama dari start ke finish. Di fase pertama itu Nabi yang memimpin 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Yang kedua, fase kedua khilafah, 32 tahun, selama 32 tahun. Kalau fase ketiga kerajaan, ini fase kedua Khulafaur Rasyidin nih yang memimpin fase kedua. Kalau fase ketiga yang memimpin kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Khilafah Utsmaniyah di Turki yang memimpin dunia. Terus dari 1 sampai ke 3 ada yang memimpin dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari fase pertama sampai fase ketiga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Yang keempat ini kita naik ke diktatoran. Hati-hati tentang tanda-tanda besar kiamat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketujuh tuh umat yang beriman. 8, 9, 10 orang beriman tidak menyaksikan tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat 8, 9, 10. Alhamdulillah. Yang pertama, sebelum kata Rasulullah, sebelum Raja Salman udah meninggal dunia, sebelum Raja Salman sudah meninggal dunia, akan berperang sama Jazirah Arab, sama orang Islam. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang beriman berperang dengan Jazirah Arab sampai berdarah-darah. Itu berarti udah perang dunia ketiga, Armageddon, yaitu ada teknologi. Tanda pas kata Rasulullah SAW, awas orang yang beriman, ada Dajjal nanti datang ke Palestina mau mengacaukan. Yang tidak bisa masukin Dajjal yaitu Mekah dan Madinah. Pas orang Israel Yahudi udah meninggal dunia, udah hancur, dan Amerika juga, Dajjal datang, yaitu tanda besar kiamat kedua Dajjal. Kalau pertama Duhon dulu pertama, kalau kedua Dajjal, kalau ketiga Nabi Isa, yang keempat Ya'juj Ma'juj. Nanti kajiannya terlengkap kok, pokoknya nanti dibedah lagi tentang Dajjal, apa fitnahnya dahsyat apa enggak, dan lanjut kita di fase kelima Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Islamiyah di Palestina, Gaza, yaitu fase kelima. Matahari terbit dari barat, tanda besar kiamat kelima, matahari terbit dari barat. Itu semua orang udah pada bertaubat,
minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Yang tanda besar kiamat ke-6, habis sholat duha paginya muncullah tanda besar ke-6, kiamat ke-6. Tanda besar kiamat ke-6 yaitu Dabbatul Ard, yaitu binatang melata, bisa bicara bahasa Arab, bisa bicara ke manusia juga, ke manusia. Dan tanda besar kiamat ke-7, finish orang yang beriman, yaitu angin lembut lagi sejuk berbau minyak kasturi. Orang beriman langsung tergeletak meninggal dunia. Angin lembut lagi sejuk dan berbau minyak kasturi. Anginnya ini bertiup dari Yaman. Anginnya lembut lagi sejuk, berhembus dari Yaman, kalau bersentuhan dengan orang yang beriman, diseret ke padang mahsyar nanti. Itu anginnya itu, atau ke surga bisa juga. Itu kata Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya. Ya udah, itu aja, sampai di sini saja kajian terlengkap. Salah dari hambanya sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.